Pak Jeffrey belum muncul. Sudah. Pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi Ibu Lucy. Oh ya, semuanya. Kita ngobrol dulu aja deh. Ya. Sambil nunggu anak-anak. Baik Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Jeffrey yang waduh suaranya kenceng sekali. Semua ya Pak? Ya. Di sini guru yang lama Pak Tri, Bu 96. Oh, yang masih ingat siapa Pak? Kalau saya mungkin sebagian besar sudah pensiun semua ya Bu. Maksudnya sudah tidak mengajar. Bu Nina ya? Bu Nina ya, itu guru saya. Oh. Kemudian juga ada Pak Nugroho, itu juga guru saya ekonomi. Pak Oh, Endar. Pak Nugroho sudah ke SMK. Ya. Pak Endar di SMP. Tarakanita 4. Oh, Tarakanita 4. Ya. Siap. Itu guru-guru. Ya. Itu guru-guru saya yang waktu itu termasuk guru masih muda, sekarang juga kayaknya sih termasuk guru yang masih muda juga karena wajahnya tidak banyak berubah. Seperti itu. Itu. Kemudian banyak perubahan. Kemarin waktu saya datang ke ulang tahunnya SD Tarakanita 3 sempat ngeliat dari jauh lah SMP sudah banyak berubah. Kursi-kursinya mungkin juga jauh lebih bagus dibandingkan zaman saya dulu mungkin ya Bu ya. Seperti itu. Itu. Ya. Ini nanti kira-kira jumlah pesertanya berapa ya Bu Lucy ya? Apa Pak? Kenapa Pak? Jumlah pesertanya nanti anak-anak yang nanti akan ikut. Kenapa Pak Jeffrey? Berapa orang Bu? Jumlah anak-anak yang ikut berapa nanti? Anak kelas 7 dan 8. Kelas 1 dan kelas 2 SMP ya Bu ya. Saya masih harus utamanya. Tapi kelas 9 juga ada yang mau gabung kok Pak. Oke. Baik Ibu. Baik. Ini banyak istilah-istilah yang saya harus. Kelas 9 itu berarti yang sudah lulus. Ya, yang sudah mau lulus. Sudah lulus, sorry. Ya. Oh, iya. Ini banyak istilah-istilah yang saya harus menyesuaikan karena kelas 7, 8, 9 tuh saya mesti 7 berarti 1, 2, 3 SMP seperti itu. Di sini host teachernya Ibu Suwarni Selaban ya. Bu Suwarni guru IPA berarti Iya, Bu Bu Arni. Iya. Berarti semua IPA Bu ya, fisika, biologi gitu ya. 2 hal itu yang di ini ya. Atau iya. Oke. Baik. Ini Bapak Ibu di sekolah atau di rumah masing-masing Bapak Ibu? Ada yang di rumah, ada yang di sekolah, Pak. Luar biasa ya pengabdiannya Bapak Ibu guru kita ini ya, yang ada di sekolah. Ini berarti sudah masuk ini ya, sedang masa penerimaan murid baru atau sudah tutup Bu, penerimaan murid barunya? Oh masih berjalan, oke. Baik, masih berjalan Pak. Ya. Ini kalau melihat wajah-wajah Bapak Ibu guru yang ada di sini, saya jadi teringat masa-masa sekolah dulu di SMP gitu ya.
Oh, ini ada Bapak Bernardus Yudo, Pak Yudo, wah luar biasa. Dulu waktu zaman saya SMP, Pak, guru-gurunya kebanyakan. Bapak, Ibu Guru dan anak-anak semua, Pak Jeffrey, selamat pagi Pak Yudo. Kita akan mulai bersama PJJ dengan alumni hari ini. Kita awali dahulu dengan berdoa. Saya akan memimpin doa dalam Katolik. Marilah kita berdoa dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu untuk hari ini. Terima kasih karena hari ini adalah hari yang bagus bagi kami, hari di mana kami mendapat kesempatan untuk belajar lebih dari kakak alumni. Kiranya Engkau membuka mata hati kami agar apa yang akan kami terima hari ini bisa membuat kami lebih semangat untuk mewartakan sabdamu, dan berkatilah juga Pak Jeffrey agar Pak Jeffrey bisa memberikan materi dengan baik dan menyenangkan bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara pertama kita mulai dulu dari Pak Yudo. Silakan Pak Yudo untuk memberikan pengantarnya, Pak. Terima kasih Bu Lucy. Yang kami hormati Bapak Jeffrey Wendarsyah. Yang kami hormati juga Bapak Ibu guru dan karyawan yang saya cintai dan senantiasa saya banggakan, anak-anak peserta didik kelas 7 dan 8. Juga barangkali ada Bapak Ibu orang tua yang mendampingi saat PJJ pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Pada pagi hari ini, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan. Terkhusus hari yang sangat istimewa, pagi hari ini kita akan melaksanakan PJJ dengan narasumber dari alumni. Telah hadir Bapak Jeffrey Wendarsyah. Selamat pagi Bapak, selamat datang di PJJ SMP Tarakanita 3. Sungguh kami sangat senang sekali Bapak bisa bergabung dengan kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu di antara kesibukan Bapak. Kalau saya lihat di sini, Bapak sebagai konsultan training, ya, sebagai trainer, saya rasa ini waktu yang sungguh kami tunggu-tunggu untuk bisa memberikan pembelajaran bagi anak-anak dengan tema yang sudah disiapkan, Awaken Your Sales Insight. Ini saya rasa secara intinya adalah bagaimana membangun potensi diri anak-anak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, meluangkan waktu untuk alma mater tentu saja. Bapak dulu sebagai alumni Tarakanita 3, kami sungguh bangga para alumni bisa berperan di dalam masyarakat, sungguh sangat baik, dan semoga anak-anak di sini sebagai adik-adik alma maternya dapat nanti mengikuti langkah yang Bapak tempuh, ya. Saya rasa hal yang sangat menarik nanti bisa dalam waktu yang terbatas, hanya 1 jam. Mudah-mudahan Bapak bisa menyampaikan materi selesai semuanya sehingga anak-anak bisa menerima dengan baik. Kemudian nanti kalau masih ada waktu, saya rasa Bapak bisa memberi kesempatan pada anak-anak untuk beberapa pertanyaan, begitu Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, termasuk kesalahan teknis sana-sini. Biasa di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan IT, jadi agak ada kendala, tetapi tidak mengurangi semangat kita hari ini. Kita akan mendengarkan
apa yang akan Bapak sampaikan di pagi hari ini. Kepada anak-anak, selamat mengikuti PJJ hari ini. Semoga berkesan, kita ikuti dengan baik, dan yang terpenting adalah apa yang disampaikan itu menjadi pegangan anak-anak untuk saat ini dan saat mendatang. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita. Oke. Terima kasih Pak Yudo. Kembalikan ke Bu Lidi. Ya, terima kasih Pak Ibu Arni. Mau membacakan dulu tata tertibnya. Oh, ya. Nampaknya ada Bu Arni. Oke, Bapak Ibu dan anak-anak semua, untuk acara hari ini, PJJ hari ini, ada tata tertibnya. Tolong semua kamera dinyalakan, di-on-kan. Yang kedua, di-on-kan saja Pak Terima, belum di-on-kan. Yang kedua, tolong speaker mic-nya di-nonaktifkan. Yang ketiga, boleh bertanya, di speaker di-on-kan saat bertanya, atau boleh bertanya melalui chat. Tolong memakai bahasa yang sopan, baik dalam bertanya di speaker maupun di chat. Oke, terima kasih. Pak Jeffrey bisa mulai mungkin dengan pengenalan diri. Oke, baik Ibu Lucy, selamat pagi Bapak Ibu dan saya manggilnya adik-adik kali ya. Oke, baik. Saya akan tampilkan dulu slide saya. Oke, apakah slide saya terlihat Bapak Ibu? Boleh dibantu informasikan apakah slide saya terlihat? Terlihat. Oke, Terlihat. baik. Jelas, Terima Pak. kasih. Baik, jadi saya manggilnya Bapak Ibu dan adik-adik ya, karena saya lulus SMP itu tahun 94 ya. Mungkin ada di antara adik-adik yang mungkin belum lahir mungkin ya, mungkin sepertinya. Jadi hari ini kita akan membahas dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membahas mengenai awaken yourselves inside. Jadi kita membangun, kalau di sini saya sebutnya sales, apa namanya, bagaimana kita bisa menjual gitu ya, membangun kemampuan kita, kemampuan kita untuk menjual. Apa yang dijual nanti akan kita bahas gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan masuk dulu ke perkenalan gitu ya. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa saya lulus SMP Tarakanita 3 itu di tahun 94. Jadi saya sudah mengenyam pendidikan tuh dari sejak TK, SD dan SMP semuanya tuh di Tarakanita 3 ya. TK setahun di Tarakanita 3, kemudian SD-nya 6 tahun full di Tarakanita 3 juga. Kemarin waktu ada reuni akbar untuk SD Tarakanita 3, saya hadir juga di situ. Kemudian lulus tahun 91 SD-nya, 94 saya lulus SMP Tarakanita 3. Lalu kemudian masuk ke SMA Pangudi Luhur Barwijaya. Saya masuk salah satu alumni di sana juga dan menempuh pendidikan di MIPA UI. Ya, MIPA itu adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Bidang saya waktu itu adalah kimia murni gitu ya. Kemudian kalau rekan-rekan, adik-adik bisa di sini, saya pengalaman kerja saya lumayan banyak. Ada satu hal yang sebelum saya masukkan di sini, itu adalah saya pernah bekerja sebagai sales atau tenaga penjual di Caron Pokpan. Caron Pokpan itu ada di Balaraja. Kalau adik-adik pernah makan nugget gitu ya, sosis, itu salah satu produknya Caron Pokpan. Tapi saya waktu itu jualannya bukan jualan sosis atau bakso atau jualan nugget, saya jualannya adalah makanan ternak ayam, karena itu adalah produk utamanya juga dari Balaraja. Nah sekarang saya bekerja sebagai konsultan di Channel Training Indonesia, yang dimana sehari-harinya saya adalah hampir sama dengan Bapak Ibu guru di sini gitu ya, memberikan pengajaran, memberikan pelatihan, cuma yang berbeda adalah pesertanya atau peserta didiknya adalah, kalau Bapak Ibu guru adalah adik-adik SMP
kelas 7 sampai dengan kelas 9 gitu ya. Kalau saya memberikan pelatihannya kepada rekan-rekan staf atau karyawan satu perusahaan gitu ya. Ada beberapa banyak perusahaan yang pernah saya ajarkan. Nah, sekilas tentang saya gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Jadi teman-teman, adik-adik hari ini gitu ya, apa sih tujuan saya men-sharingkan mengenai Awaken Your Sales Insight? Sebenarnya saya pengen supaya adik-adik di sini yang masih muda gitu ya, itu punya mindset atau punya pola pikir sebagai sales atau marketer dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam masa new normal ini gitu ya. Kalau kita bicara new normal, mungkin bagi Bapak Ibu guru gitu ya, ini merupakan hal yang baru, menggunakan platform internet untuk memberikan pembelajaran gitu ya. Walaupun mungkin bagi adik-adik yang SMP gitu mungkin sudah apa, ini sudah makanan saya sehari-hari gitu ya. Tapi tentunya kalau kita bicara new normal adalah kenormalan baru, hal-hal apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Karena kalau kita bicara, saya kemarin baru ngobrol dengan seorang teman, dia bilang bahwa secara bisnis kalau kita bicara COVID-19 itu baru akan berakhir di akhir tahun. Tapi akhir tahun 2021, artinya masih kurang lebih 1,5 tahun lagi kita akan hidup seperti ini gitu ya, dengan mungkin PJJ, pembelajaran jarak jauh, mungkin juga akan ada pembatasan. Kalau misalkan zaman saya dulu SMP, itu ada kelas pagi, kelas siang, jadi kelas paginya ada 2, kelas A dan kelas B, kelas C itu pasti siang. Mungkin sekarang akan lebih banyak lagi yang masuk, ada masuk kelas pagi, mungkin ada kelas siang, mungkin juga ada kelas malam. Ya, saya nggak tahu ya kalau untuk di Tarakanita 3. Nah, teman-teman, adik-adik, kalau kita bicara mengenai sales gitu ya, saya pengen tahu nih pendapatnya adik-adik gitu ya, boleh langsung di chat gitu ya. Ketika adik-adik mendengar kata sales atau penjualan, kira-kira apa yang terlintas dalam pikirannya adik-adik? Boleh kalau mau di chat silakan di chat, atau kalau mau menyampaikan secara langsung melalui suara silakan dinyalakan speakernya. Apa yang adik-adik pikirkan kalau mendengar kata sales? Coba saya akan matikan dulu ini saya ya. Saya akan cek ke, oke, baik. Apakah sudah ada chat? Belum ada chat yang masuk. Baik. Oke. Apa kira-kira yang jualan? Betul, Bu Lucy ya. Ada yang pasti ya, namanya saya pasti jualan gitu ya. Nah, tapi saya pengen tanya kepada adik-adik nih, adik-adik yang banyak di sini. Tadi saya lihat ada namanya pihak yang bertanggung jawab atas penjualan. Oke, luar biasa. Kalau begitu saya pengen tanya dulu nih, kalau misalkan adik-adik di sini gitu ya, pernah adakah terlintas dalam pikiran adik-adik bahwa Mas Jeffrey gitu ya, Mas Jeffrey atau Kak Jeffrey apapun panggilannya, asal jangan panggil Om Jeffrey ya, saya belum terlalu tua. Apa namanya, saya ada nggak terlintas dalam pikiran adik-adik bahwa saya pengen jadi tenaga penjual? Tenaga penjual itu contohnya kalau misalkan ada pernah pergi ke mall, pasti sering ke mall ya, itu adalah mereka yang kalau di mall itu suka ngasih brosur, itu sales. Ya, mereka yang menawarkan kartu kredit ke papa mamanya, itu sales. Menawarkan obat atau parfum gitu ya, obatnya tentu saja obat vitamin misalkan, itu sales. Atau misalkan kalau yang paling gampangnya adalah kalau misalkan ada adik pergi ke sekolah atau lagi jalan-jalan bersama keluarga naik mobil gitu ya, ada yang menawarkan koran, ada yang menawarkan makanan kecil, onde-onde, itu adalah sales sebenarnya. Nah, banyak sekali orang kalau kita bicara mengenai sales gitu ya, menganggap bahwa sales itu adalah, saya akan tunjukkan adalah seperti ini, satu hal yang menakutkan. Kenapa? Coba kalau misalkan saat ini adik-adik ada di rumah gitu ya, coba tanya ke papa mama gitu, atau ngomong deh ke papa mama, ngomongnya gini, Pak, Mah, nanti kalau saya sudah besar, kalau saya sudah lulus kuliah, saya pengen jadi sales. Coba apa namanya, adik-adik lakukan itu gitu, dengan ngomongnya gini, Pak, Mah, nanti kalau aku udah gede aku pengen jadi sales. Nah, saya pengen tahu apa yang menjadi responnya papa mama adik-adik sekalian. Saya yakin dan percaya bahwa 99% akan mengatakan emang nggak ada pekerjaan lain gitu ya, emang nggak ada pekerjaan lain selain sales. Kenapa? Karena sekali lagi sales adalah satu pekerjaan atau satu profesi yang kurang banyak diminati.
oleh sebagian besar orang. Jadi kalau misalkan kita kita bikin kita bikin urutan gitu ya, pekerjaan yang paling tidak diminati oleh masyarakat pada umumnya, yang pertama itu pasti adalah perampok. Ya, copet, garong, rampok itu pasti pekerjaan yang paling tidak diminati. Yang kedua adalah pengemis. Itu pekerjaan juga ya, ngemis itu juga pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah sales. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara dari sisi pekerjaannya, sales itu adalah satu pekerjaan yang paling dihindari. Kenapa? Karena satu, biasanya kalau kita bicara sales itu pekerjaan yang menakutkan. Kalau adik-adik nggak percaya, coba deh adik-adik ingat ketika misalkan adik-adik lagi jalan gitu ya, ke mall atau kemana, terus ada yang deketin, menawarkan sesuatu, itu ada perasaan yang tidak nyaman, gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada dilihat, aduh ini pasti saya bakal ditawarin nih oleh si sales, apapun lah produknya, bisa mainan atau apapun, dan adik-adik nggak tertarik, pasti akan menghindar, gitu ya. Dan kalau misalkan saat ini mungkin ada orang tua murid gitu ya, papa mamanya yang ikut PJJ ini mungkin juga itu benar gitu ya. Nah, kalau begitu kenapa kok saya membahas mengenai sales gitu ya. Nah, saya ingin menunjukkan beberapa foto gitu ya. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Saya ingin tahu adik-adik adakah yang kenal dengan orang yang saya tunjukkan di sini gitu ya. Boleh di chat atau boleh ditampilkan. Ini ada yang tahu? Ada? Oke, ini kemungkinan tidak banyak yang tahu kemungkinan ya. Ini adalah namanya Bapak Khairul Tanjung. Beliau adalah seorang pengusaha, seorang konglomerat yang punya CT Corporation. Produk-produknya kalau adik-adik sering nonton film ada Trans 7, ada Trans TV gitu ya. Itu adalah salah satu produknya dari Pak CT ini. Gitu ya, salah satu dari sekian banyak ya. Kalau adik-adik pernah dengar ada Bank Mega, itu adalah punyanya Pak CT juga gitu ya. Lalu saya akan tunjukkan gambar berikutnya. Nah, ini saya yakin sekali bahwa banyak di antara adik-adik yang nggak tahu ini siapa ya orang tua ini ya. Oke, mungkin Bapak Ibu Guru mungkin tahu ya. Ini adalah namanya Pak Ciputra. Pak Ciputra itu adalah seorang pengusaha, konglomerat juga, dan banyak berkecimpung di dunia saat ini sih paling terkenal tuh di dalam dunia properti. Ya, perumahan, ya beliau jual banyak perumahan, ada Citra Raya, itu produknya beliau. Kemudian juga kalau misalnya ada tahu ada sekolahnya punya beliau juga punya satu kampus namanya Ciputra University kalau saya tidak salah gitu ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kalau yang ini saya yakin kemungkinan besar adik-adik tahu ya, kemungkinan besar. Ada yang tahu ini siapa? Ini adalah foto seorang artis ya. Mungkin juga adik-adik tidak tahu ya, mungkin. Ini adalah Justin Bieber. Oke, Justin Bieber. Nah, seorang penyanyi gitu ya yang terkenal. Saya nggak tahu apakah sekarang terkenal, tapi zaman beberapa waktu lalu beliau sangat terkenal sekali. Nah, kalau foto yang ini saya yakin pasti adik-adik tahu ya. Ada yang tahu ini siapa? Mungkin tadi saya lihat ada siapa tadi ya? Just No Limit. Luar biasa. Siapa dek? Just No Limit ya. Ini dengan adik siapa? Raul. Siapa? Raul. Oke, nanti Bu Adriana atau Bu Lisa tolong dicatat ya. Nanti Dek Raul ini akan mendapatkan hadiah dari saya ya. Oke. Wow. Nah, hadiahnya apa nanti saya akan kasih tahu. Ini adalah Just No Limit. Just No Limit ya pasti ada tahu lah. Just No Limit adalah seorang YouTuber yang terkenal. Followernya kalau saya tidak salah mungkin hampir 3 jutaan kalau saya tidak salah ya. Kalau saya tidak salah. Oke. Yang berikutnya. Ini kemungkinan besar kalau Anda adik-adik adalah seorang peminat YouTuber. Ada yang tahu ini siapa? Adik-adik? Ini kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan saya dapat hadiah loh ya. Ini beneran. Tidak ada manipulasi di sini. Siapa yang tahu ini? Yang terakhir fotonya? Siapa? Siapa? Edozel. Oke. Tadi siapa yang menjawab? Edozel? Saya. Oh ya, baik. Dengan Bapak atau Ibu siapa? Nero. Saya Nero. Bukan Bapak atau Ibu. Oh, bukan Bapak. Oke, Mas Nero. Baik.
Oke, berarti ada 2 ya. Tadi Raul kalau saya tidak salah sama Nero akan dapat hadiah dari saya. Hadiahnya apa? Hadiahnya nanti saya akan kasih tahu ya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang mungkin tidak ada hubungannya. Ada 2 YouTuber ya, ada 1 artis, kemudian ada 2 pengusaha. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau teman-teman adik-adik bisa jawab, siapapun yang bisa jawab akan dapat hadiah juga dari saya. Apa persamaan mereka? Pak CT, Ciputra, Justin Bieber, Just No Limit, dan Edozel. Apa persamaan mereka? Ada yang bisa jawab? Adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Oke. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, nggak apa-apa. Rekan-rekan, adik-adik, persamaan dari kelima tokoh yang saya tampilkan di sini adalah kelima-limanya itu memiliki kemampuan menjual yang sangat baik. Kenapa saya bilang mereka punya kemampuan menjual yang sangat baik? Mungkin kalau kalau pengusaha Pak CT dan Pak Ciputra jelas pengusaha, mereka harus jualan. Tapi kalau 3 orang ini yang adalah Justin Bieber, Just No Limit, dan juga Edozel, mereka jual apa sih sebenarnya? Mungkin kalau adik-adik tahu, Justin Bieber pertama kali mengawali karirnya dengan dia membuka channel YouTube, lalu kemudian dia nyanyi di sana. Dia cover lagu. Beberapa artis dia cover lagunya, kemudian pasti banyak ada yang nonton gitu ya, ada yang memberikan jempol, ada yang like, ada yang dislike. Lalu kemudian si Justin Bieber ini ditemukan oleh seorang produser karena waktu itu lagi nyanyi, saya lupa lagunya apa, tapi nyanyi satu lagu yang bagus, produser suka, kemudian dipanggil untuk rekaman, dan sekarang dan albumnya booming gitu ya. Itu Justin Bieber. Kalau Just No Limit dan Edozel, mereka adalah seorang YouTuber yang sudah, Edozel lah yang saya kenal adalah seorang YouTuber yang sangat senior. Yang mereka jual teman-teman adalah sebenarnya hiburan gitu ya. Kalau Edozel zaman dulu awal-awal dia masih menjadi YouTuber pertama kali, itu adalah dia bikin hal-hal yang bersifat komedi, ya, hal yang bersifat komedi. Kalau Just No Limit, ya dia pasti tahu ya isi YouTube-nya apa. Nah, kelima orang ini adalah orang-orang yang berhasil karena mereka bisa menjual sesuatu yang dibeli oleh kita semua, gitu ya. Pak CT, dia punya siaran televisi, ada studio televisi, ada Trans 7 dan Trans TV gitu ya, dan dia juga punya beberapa perusahaan-perusahaan lain yang dimana dia menjual produknya dia. Pak Ciputra properti jelas. Kalau Justin Bieber dia menjual lagunya gitu ya. Edozel dan Just No Limit dia menjual konten YouTube-nya. Dan semua yang mereka jual itu pasti ada yang membeli. Membeli itu berarti adalah kalau konteks YouTuber adalah mereka menjadi followernya dari YouTuber ini. Kalau ada juga yang tidak membeli artinya tidak menjadi follower, bahkan mereka tidak menyukainya. Nah, lalu apa yang bisa kita tangkap pembelajaran di sini, teman? Pembelajarannya adalah kalau kita ingin sukses atau kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, maka kita harus mampu menjual atau kita harus mampu mempromosikan apa yang kita punya. Gitu ya. Nah, yang menarik adalah saya ingin menyampaikan satu quotes dari Bapak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim ini sekarang adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan. Kalau sebelum beliau jadi Menteri Pendidikan adalah seorang pengusaha juga ya, seorang yang punya Gojek gitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa setiap orang bisa mencuri idemu, tapi tidak setiap orang bisa mencuri tindakanmu. Jadi kalau kita kembali ke foto yang tadi gitu ya, Edozel punya ide, Just Limit punya ide, dan itu yang dia jual. Tapi cara dia menjualnya atau cara bagaimana si Edozel atau si Just No Limit atau Justin Bieber menjual produknya, caranya itu yang tidak bisa dicuri atau tidak bisa ditiru oleh semua orang. Nah, jadi teman-teman, adik-adik, kalau kita bicara di sini, kenapa yang namanya jiwa penjual atau jiwa pemasar atau jiwa marketing itu penting? Karena kalau adik-adik punya ide, tapi adik-adik tidak bisa dalam tanda kutip ya mempromosikan atau menjualnya, maka ide itu hanya sekedar ide, gitu ya. Ide itu hanya sekedar ide. Ide itu baru bisa menjadi satu hal yang bernilai ketika bisa dipahami oleh orang lain,
Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika ide tersebut bisa dipakai oleh orang lain. Ketika si Nadiem Makarim ini membuka Gojek pertama kali gitu. Sekarang kita sudah adik-adik mungkin sudah paham lah Gojek, GoFood, Gokar dan segala macam sudah sangat familiar. Awalnya ketika dia membuka ini dia tuh dianggap aneh. Kenapa? Karena kenapa dia membuat satu hal yang udah ada, which is adalah ojek gitu ya, menjadi satu hal yang sifatnya online. Waktu itu banyak yang bilang nggak bakal sukses lah, nggak bakal bisa berhasil dan segala macam. Tetapi ternyata kenyataannya gitu ya, kalau kita lihat sekarang, Gojek itu sudah sangat berkembang. Kantornya ada di wilayah Blok M, di Pasaraya Blok M itu dia nyewa beberapa lantai di sentra raya, beberapa lantai kantor Gojek, dan itu logonya gede banget kalau ada pergi ke Blok M gitu ya. Mungkin zaman sekarang udah nggak banyak pergi ke Blok M lagi ya. Ke Blok M itu gede banget kantornya. Dulu kantornya kecil, mungkin hanya rumah lah, hanya rumah gitu ya, jadi tidak terlalu besar. Nah tapi kita bisa di sini bahwa idenya bisa macam-macam. Jadi saya mau bilang gini, adik-adik sekarang pasti punya banyak ide. Idenya bisa macam-macam, apapun idenya. Cuma masalahnya adalah apakah ide itu bisa dilaksanakan apa tidak? Karena kalau tidak bisa dilaksanakan, maka ide itu hanya sekedar ide, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada adik-adik nih, gitu ya. Ada satu, ini menurut saya adalah hal yang penting. Saya akan stop share dulu ya. Saya akan stop share dulu, gitu ya. Saya akan saya akan stop share dulu. Oke, baik. Nah, oke, sip. Baik. Nah, teman-teman, adik-adik, saya mau nanya. Adik-adik kalau beli HP, handphone, itu biasanya beli handphone yang kayak gimana sih? Oh, saya lihat wajahnya Nero Devanca Chandra. Oke. Baik, saya lihat wajah Nero tadi sama wajahnya siapa? Raul tadi ya. Oke. Adik-adik kalau beli HP, handphone, smartphone, adik-adik pengen beli handphone yang kayak apa ya? Misalkan ada pilihan iPhone terbaru, iPhone berapa sekarang ya? iPhone 6 ya? Atau iPhone 6s kalau saya tidak salah, sama Huawei. Adik-adik kira-kira kan beli handphone yang mana? iPhone atau Huawei? iPhone. Wah, ini siapa namanya? Vena Herdiana, iPhone. Kenapa kok beli iPhone? Kenapa nggak Huawei? Kan sama-sama smartphone. Kenapa Vena boleh dinyalakan? Nyalain speakernya, Vena. Di unmute dulu. Kameranya bagus. Oh, karena kameranya bagus. Oke. Kalau Nero. Saya lihat di sini wajahnya Nero sih. Nero, kenapa memilih iPhone bukan Huawei? Mungkin karena dia punya keunggulan sendiri. Punya keunggulan sendiri. Oke. Jadi kalau misalkan saya nanya kepada adik-adik di sini gitu ya, kira-kira iPhone dengan Huawei bagusan mana, pasti akan bilang iPhone. Nah, sekarang saya mau nanya kepada adik-adik nih. Kalau misalkan kasih ranking, ya, dikasih nilai iPhone dengan Huawei 1 sampai 10. iPhone dikasih ranking, nilainya 1 sampai 10. 1 paling jelek, 10 paling bagus. Kira-kira iPhone dinilai berapa? 5. Luar biasa. 8. Oke, baik. Ada lagi? Ini saya karena sedikit ini ya. Oke, baik. Nah, saya mau nanya lagi nih. Kalau misalkan 7, ini siapa? Abil ya? Oh, oke, menang merek Pak. Wih, pardamaian si Ombing menang merek ya. Oke, nice. Nah, teman-teman, jadi gini, kalau itu kita bicara smartphone, gitu ya, nilainya bisa macam-macam. Ada bisa kasih 5, 8, ada yang 7, mungkin ada juga memberikan nilai 10. Nah, sekarang saya mau nanya nih kepada adik-adik. Kalau misalkan, ini langsung dipakai fitur chat saja biar langsung ketahuan. Kalau misalkan adik-adik diminta menilai diri sendiri, menilai diri adik-adik sendiri, dari nilai 1 sampai 10. 1 tuh paling jelek, 10 paling bagus. Kira-kira adik-adik ada nilai berapa ya? Kalau saya boleh tahu. Di chat juga boleh. Oke, 6,
ya. 6. Ada yang bilang 6. Daniela Daniela 10. Oke, ada lagi? 7. Sina 4. 7, 5, 6. Oke, nice. Teman-teman, sekarang saya mau nanya kepada Daniela nih. Daniela DP 10, Nikita. Oke, 10 juga ya. Saya pengen tanya kepada Daniela dulu. Daniela Octaviana. Boleh dinyalakan, di-unmute ininya mikrofonnya. Oke. Ini kenapa sih nilainya 10? Karena kan kita harus percaya sama diri sendiri. Wis, percaya sama diri sendiri gitu ya, luar biasa. Thank you, thank you. Kalau Abil Tar 3, kenapa nilainya 6? 7 7. Oh, Abil 7 menjawab 7 ya, dan 6. 7 dan 6. 7 itu pasti iPhone, 6 itu yang tadi benar. Abil ada? Oh, Boleh bersuara? Kenapa nilainya 6? Halo, Abil? Adakah Abil di sini? Ada plus dan minusnya, Pak. Kenapa? Udah di Ada Abil di sini? oh ada di dalam chat itu. Oh, oke, baik. Ya. Karena ada plus dan minusnya. Wih, karena ada plus dan minusnya. Oke, baik. Oke, saya mau nanya dulu nih kepada Bu Arni nih ya, karena kan Bu Arni guru IPA ya. Bu Arni, teman adik-adik, enggak, ini saya mau nanya karena ini terkait dengan apa yang mau saya jelaskan lanjutan. Adik-adik ini sudah belajar tentang reproduksi manusia belum ya? belum. Oh belum, oke, baik. Nanti mereka di kelas 9, Pak Jepri. Oh di kelas 9 ya, oke, Iya. baik. Oh, apa? Ini saya kasih bocoran saja buat adik-adik gitu ya, mengenai reproduksi manusia. Jadi nanti bisa tanya ke Bu Arni gitu ya, bener nggak sih yang dijelaskan sama Mas Jeffrey ini gitu. Jadi kalau kita bicara reproduksi manusia, yang namanya manusia itu sebelum lahir menjadi manusia gitu ya, mereka tuh dalam bentuk zigot dulu, janin, sebelum jadi mereka jadi zigot. Nah, zigot itu adalah pertemuan antara dua sel sperma dengan sel telur, gitu ya. Nah, nanti bisa tanya ke Bu Arni gitu. Nah, teman-teman, sel sperma itu, gitu ya, sel sperma itu jumlahnya banyak, ratusan bahkan ribuan, bahkan mungkin jutaan, gitu ya. Nah, sel telur cuma satu. Ya, mungkin kalau ada di sini ada yang kembar, mungkin ya sel telurnya 2 sampai 2 atau 3 gitu ya. Tapi biasanya satu secara siklusnya. Nah, hanya ada satu sel sperma dari sekian jutaan sel sperma yang ada yang bisa membuahi sel telur sehingga menjadi zigot, menjadi janin gitu ya. Akhirnya menjadi bayi, lahir, jadilah adik-adik semua. Yang mau saya katakan adalah begini, maksudnya apa sih Kak kok cerita tentang reproduksi manusia? Sejak kita lahir, kita itu sudah ditentukan menjadi seorang pemenang. Kita semua di sini, ada Abil, Daniela, ada Vena, ada Nero, terus kemudian ada Bu Adriana, ada Bu Lucy, ada Bu Arni, ada Pak Yudo, ada Pak Tri, semua kita di sini yang adalah manusia gitu ya. Di sini tidak ada yang bukan manusia kan, masih manusia semua ya, adik-adik ya, Bapak Ibu semua. Ketika kita menjadi manusia, kita lahir ke dunia, kita ditetapkan menjadi juara, menjadi pemenang, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara menjadi pemenang, kalau begitu pertanyaan adalah begini, Kak, apa Mas, kalau benar kita tetapkan jadi pemenang, kenapa kok saya sering gagal? Saya nggak tahu lah kalau zaman saya dulu masih sekolah di SMP gitu ya, yang namanya nilai ujian atau nilai ulangan gitu ya, itu adalah satu hal yang sering dibangga-banggakan gitu ya. Ada yang dapat nilai 100, keren dapat nilai 100, kemudian ada yang dapat nilai 90, 95 gitu ya. Justru ya, dan kadang-kadang orang yang mendapatkan nilai di bawah itu, nilai ulangan maksud saya, 70, 60 itu kadang-kadang suka malu sendiri. Bahkan waktu zaman saya dulu masih SMP, kalau misalkan saya ulangan, hasilnya tidak di atas 80, artinya di bawah 70, 60 gitu ya, itu sudah pasti, saya pasti akan dimarahin sama orang tua saya, sama papa mama saya.
kamu nggak belajar ya, gitu ya. Kok kamu bisa dapat nilainya kok jelek begini gitu kan. Terus saya mau mikir, kayaknya sih nggak jelek-jelek amat sih, karena masih ada teman saya dapat nilai di bawah saya gitu kan. Tapi seperti itu. Kalau sekarang saya nggak tahu ya teman-teman ya, apakah di sekolah zaman sekarang masih ada ranking apa tidak, tapi zaman saya dulu di SMP itu ada ranking. Jadi ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu kalau saya tidak dapat tidak masuk dalam ranking 5 besar, ranking 6 misalkan, wah, habislah saya. Ya. Penerimaan raport yang harusnya menikmati liburan itu akan menjadi satu malapetaka, karena selama liburan, kalau dulu 1 bulan ya, sekarang semester, raport semester kan ada liburan semester itu, maka liburan semester itu dipakai untuk belajar, bukan buat senang-senang. Kamu harus mendapatkan ranking tahun depan, semester depan kamu harus dapat ranking bagus. Itu merupakan momok bagi saya, teman-teman. Nah, hal inilah yang membuat saya menjadi minderan. Gitu ya. Sebelum saya mendapatkan satu pemahaman bahwa ternyata saya dan semua orang di dunia ini ditetapkan jadi juara. Cuma masalahnya kenapa ada yang gagal? Karena teman-teman, saya mau kasih tahu begini. Saya akan kalau saya mau tunjukkan begini, bahwa kalau misalkan kita gagal dalam satu pekerjaan kita atau dalam satu usaha kita, adik-adik sekarang berperan saat ini sebagai seorang murid gitu ya. Nah, murid itu kan banyak sekali hal yang mesti dikerjakan. Saya akan share lagi screen saya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita, jadi kalau misalkan kita bicara mengenai tadi yang saya sampaikan, itu bicara mengenai price tag atau label harga. Kalau misalkan kita menilai diri kita 10, bagus. Itu bukan sombong, tapi Anda punya, adik-adik punya kebanggaan terhadap diri sendiri. Ya, kebanggaannya bisa macam-macam, gitu ya. Tapi akan jadi masalah kalau misalkan adik-adik menilai diri adik-adik itu di bawah 7. Di bawah 8, sorry, di bawah 8. Jadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu agak berbahaya. Kenapa? Karena ketika adik-adik memandang diri adik-adik rendah, gitu ya, maka apapun yang adik-adik lakukan itu tidak akan bisa maksimal. Jadi kalau di dalam Sandler itu ada teori IR. IR teori. Jadi I-nya identitas atau citra diri, R-nya adalah peran atau role. Citra diri adalah siapa kita. Cara kita memandang diri sendiri, gitu ya. Kemudian peran itu adalah label, apa yang kita lakukan. Jadi kalau saya minta izin kepada Bapak Ibu ya, kalau misalkan di Alkitab gitu ya, dikatakan bahwa kita itu diciptakan secitra dengan Tuhan, secitra dengan Allah gitu ya. Kita merupakan gambarnya Allah, kira-kira seperti itu. Jadi itulah kita, gitu ya. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena gini loh, kalau kita minderan, kita merasa, aduh kayaknya saya nggak bisa deh gitu ya. Saya membandingkan dengan orang lain, Anda bilang kayaknya saya nggak bisa jadi kayak dia, kayaknya saya nggak bisa jadi begini dan segala macam. Maka apa yang kita lakukan itu tidak bisa maksimal. Gampangnya gini deh, zaman saya dulu, zaman saya SMP, ini mohon dibantu ya adik-adik ya, saya nggak tahu zaman sekarang kayak gimana. Kita itu pernah ngikut lomba dance. Bukan saya. Saya pasti tidak akan mungkin dance karena badan saya sejak dari SMP sampai sekarang ya begini aja gitu, tidak mungkin bisa dance gitu ya. Tapi zaman dulu ada beberapa orang teman itu ikut lomba dance se-SMP gitu ya, antar SMP. Biasanya ketika mau tampil ya, itu mereka udah mulai deg-degannya begini. Waduh, kok SMP Tarsisius 2 kok bajunya lebih bagus ya? Kok SMP misalkan sama-sama SMP Tarki tapi beda Tarki gitu ya, kok SMP Tarki Barito kok lebih bagus ya bajunya. Terus kemudian ketika mulai tampil satu-satu dance-nya, lihat, aduh kok SMP PL kok lebih bagus ya, dan mulai minder gitu kan. Nah teman-teman, sebenarnya kita punya rasa minder itu nggak bagus. Kenapa? Karena kita pada akhirnya ketika kita minder, kita rendah diri, bukan rendah hati ya, tapi rendah diri, kita nggak bisa berperan maksimal. Gitu loh. Ketika kita udah minder nih, terus kemudian kita naik ke atas panggung, kita mulai ngedance gitu ya, itu pasti ada aja yang salah. Karena takut, aduh nanti kalau ini gimana ya. Teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa
dalam hidup ini itu banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saya nggak tahu ya, tapi mungkin biasanya kalau sudah mulai SMP itu udah mulai timbullah rasa ingin mengaktualisasi diri gitu ya, ingin tampil dan segala macam. Nah, masalahnya adalah mungkin ada di antara adik-adik yang Mas Jeffrey, saya tuh nggak bisa tampil. Kenapa? Saya main gitar nggak bisa, olahraga juga nggak jago gitu ya, nyanyi juga suaranya sumbang, fales lah gitu. Terus saya bisa tampil di mana gitu? Ada banyak hal teman-teman yang Anda bisa tampilkan, Anda bisa tonjolkan dari kemampuan teman-teman sekalian. Bisa gambar, oke. Anda bisa motret itu apa ya? Anda bisa memfoto satu benda yang biasa aja menjadi bagus, itu satu gift. Adik-adik bisa bisa bikin vlog, itu juga satu hal yang menarik teman-teman. Cuma problemnya adalah kalau misalkan adik-adik tidak punya rasa percaya diri yang bagus, maka adik-adik juga nggak akan berani untuk menampilkan apa yang adik-adik punya, gitu. Gampangnya gini deh, untuk adik-adik yang wanita, ini mohon maaf ya untuk Bapak Ibu guru dan juga mungkin ada beberapa orang tua murid yang mengikuti. Untuk adik-adik yang wanita, adik-adik bisa dandan nggak? Sudah mulai belajar dandan nggak? Pakai lipstick, bedak, apalagi blush on dan segala macam, sudah mulai belajar? Ini mungkin tidak berani menjawab karena ada orang tua di sebelahnya ya. Tapi mungkin sudah belajar itu. Adik-adik bisa menekuni hal tersebut gitu ya, sehingga adik-adik bisa menjadi seorang makeup artist. Makeup artist itu adalah satu profesi yang nggak banyak dikenal orang, tapi gajinya gede, penghasilannya itu besar, gitu ya. Mungkin adik-adik di rumah punya kamera, punya smartphone yang bagus gitu ya, dan bercita-cita ingin bikin YouTube, jadi vlogger. Lakukan itu. Yang penting Anda punya ide, adik-adik punya ide, adik-adik punya satu hal yang, saya mau ini, ya udah lakukan saja. Ingat tadi Pak Nadim bilang bahwa ide bagus, tapi kalau nggak dieksekusi, ya ide hanya sekedar ide, gitu ya. Saya mau cerita sedikit gitu ya, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Lipo, perusahaan Lipo itu punya satu bisnis rumah masa depan, gitu ya. Rumah masa depan itu adalah bisnis rumah tempat makam, ya. Jadi kalau adik-adik pergi ke San Diego Hills, itu adalah tempat makam, di mana tempat makamnya itu sangat asri, gitu ya, sangat luar biasa, cakep lah, bagus. Ada tempat makannya, ada tempat bermainnya dan segala macam. Itu adalah taman makam, gitu ya. Nah, sebelum San Diego Hills itu muncul, beberapa tahun sebelumnya nih gitu ya, saya tuh lagi jalan sama teman saya. Terus teman saya waktu itu kerja di Lipo, saya ngobrol sama dia, saya bilang, kenapa ya kok nggak banyak orang tuh mau datang ke pemakaman siang-siang? Atau kenapa sih kok pemakaman tuh tidak dibuat bagus, tidak dibuat ada lampunya gitu? Kenapa saya bilang ngomong kayak gitu? Karena pada waktu itu malam, saya lagi jalan sama teman saya pas ngelewatin Tanah Kusir. Tanah Kusir teman-teman tuh pemakaman yang kalau malam gelapnya total gelapnya. Saya bilang kenapa ya kok pemakaman kok tidak dikasih lampu yang bagus ya supaya terang. Terus dia bilang buat apa Jeff? Loh, kalau misalkan taman pemakaman itu dibuat bagus gitu ya, maka orang juga akan datang ke makam mungkin hampir tiap hari atau mungkin tiap sebulan sekali pasti akan datang. Tidak hanya setahun sekali itu pada saat Lebaran misalnya atau pada saat Paskah. Terus dia bilang, emang buat apa gitu kan? Ya karena kalau misalkan mereka datang gitu ya, mungkin ada yang jualan di situ, jualannya bisa rame gitu ya, laku dan mereka bisa makan di situ, mereka bisa saling ngobrol satu dengan yang lain, mengenang orang yang dimakamkan di situ. Saya diketawain sih idenya gitu kan. Tapi 2 tahun kemudian
muncullah LiPo mengeluarkan San Diego Hills. Ketika San Diego Hills muncul, saya bilang, gila, itu ide saya tuh. Tapi saya nggak bisa ya, karena saya nggak punya duit pada waktu itu untuk beli tanah yang cukup besar, jadi ide tinggal sekedar ide gitu teman-teman. Nah, yang menarik adalah begini, saya mau kasih tahu teman-teman. Oke Pak, oke Mas, saya sudah tahu bahwa saya harus punya mindset, punya rasa percaya diri yang besar. Pertanyaan begini, apakah cukup? Enggak. Kenapa? Karena begini teman, saya akan pesan lagi gitu ya. Karena teman-teman nantinya ada semua di sini, kalau punya ide yang bagus, ya punya ide yang bagus, dan ide tersebut coba untuk diimplementasikan, maka adik-adik akan mendapatkan yang namanya tantangan. Apa tantangannya teman-teman? Tantangannya adalah sebagai individu, tugas utama Anda, tantangan terbesar Anda adalah menerima penolakan. Contoh yang paling gampang, kalau misalkan adik-adik OSIS di sini gitu ya, OSIS ya, namanya masih OSIS kan ya namanya ya, udah bukan berbeda, udah bukan beda ya. OSIS ya tetap ya. OSIS punya satu ide, misalkan mengadakan acara pentas musik di sekolah. Oke, kalau punya ide kan mesti harus mendapatkan aksesnya dari guru pendamping dan juga kepala sekolah. Nah, ketika guru pendamping, ini baru ke guru pendamping nih, pendamping OSIS-nya. Pak, Bu, kami dari OSIS Tarakan Data 3, SMP Target 3 mau mengadakan pentas musik. Guru pendamping akan bilang, kayaknya nggak oke deh. Itu penolakan pertama. Oke. Nah, kemudian berikutnya Anda sebagai OSIS atau mau mengadakan gimana kita mau mengadakan acara perpisahan, misalkan acara perpisahannya misalkan di Hotel Mulia. Keren ya. Perpisahan SMP Target 3 di Hotel Mulia. Anda ajukan ke guru pendamping. Kemudian ditolak. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu, setiap ide, apapun ide Anda yang Anda ajukan kepada orang lain, itu pasti akan menerima penolakan. Pasti akan menerima penolakan. Mau idenya sederhana, mau idenya jelimet, mau idenya bagus, idenya biasa aja, pasti halangan pertama adalah mendapatkan penolakan. Nah, kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan, Mas Jeffrey, kalau dapat penolakan? Saya cuma mau ngasih ilustrasi begini. Ada dua jenis di saya, ya, itu ada dua jenis bola. Yang satu adalah bola basket. Yang satu namanya bola sepak takraw. Ya. Bola basket dengan bola sepak takraw itu punya karakteristik yang berbeda. Kalau bola basket, kalau bola sepak takraw, kalau kita pantulkan ke lantai gitu ya, atau pantulkan ke tanah, dia akan mantul balik. Dan mantulnya biasanya akan lebih tinggi. Jadi kalau kita pantulkan 1 meter gitu ya, dengan kekuatan yang kencang, maka dia akan mantulnya mungkin 1,5 atau bahkan bisa 2 meter, tergantung kekuatan pantulan kita. Tapi kalau bola sepak takraw, kita pantulkan ke tanah, sekencang apapun pantulannya, pilihannya cuma 2. Either dia mantul, tapi mantulnya mungkin cuma 5 cm, 5 sampai 10 cm paling tinggi, atau dia akan hancur berantakan, karena terhantam oleh permukaan yang sangat keras. Nah, teman-teman, adik-adik, gitu, saya mau nanya, Anda mau jadi bola yang seperti apa? Bola sepak takraw atau bola basket? Kenapa demikian? Karena gini, saya mau kasih tahu fakta kehidupan ini. Sejak sekarang sampai nanti adik-adik gede gitu ya, lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah, bekerja atau berusaha atau apapun ya, adik-adik akan mendapatkan yang namanya penolakan. Kalau misalkan adik-adik punya channel YouTube, pasti akan ada orang-orang yang memberikan dislike kepada videonya adik-adik. Pasti ada. Bahkan Edozel, Just No Limit, siapa yang mau kita sebutkan YouTuber yang terkenal saat ini, Just No Limit, Atta Halilintar, Edozel, kemudian kalau saya sih sukanya banyak ya, itu pasti ada yang nggak suka, pasti. Nah, pertanyaan sekarang adalah gimana caranya kita bisa bertahan di tengah-tengah penolakan, di tengah-tengah orang-orang yang tidak suka, ya, orang-orang nyinyir ya, yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Saya cuma bilang bahwa saya ingin mengutip satu perkataan
seorang dari sebuah film Rocky Balboa. Ya, kalau ada ini film bagus, adik-adik ini film lama. Mungkin ketika film ini muncul, adik-adik mungkin masih kecil sekali ya mungkin ya. Tapi di film ini Rocky Balboa adalah seorang petinju yang apa namanya petinju yang sudah pensiun. Jadi dia sudah pensiun lama gitu, sudah lama nggak jadi petinju. Kemudian satu saat dia mau balik lagi naik ke ring sebagai petinju gitu, dan dia melakukan latihan fisik. Kemudian anaknya Rocky Balboa ini, si Rocky ini di film ini bilang, papa tuh udah tua, papa itu apa namanya usianya sudah tidak muda lagi, umurnya waktu itu digambarkan 60-70 tahun. Apa sih yang dan gara-gara papa mau naik jadi petinju lagi, aku nih sebagai anak dibully sama teman-temanku gitu kan, dibilangin emang lu yakin bapakmu bisa, kamu yakin bapakmu akan menang, saya malu pak gitu kan. Terus kemudian Rocky Balboa bilang gini, apa namanya, dia bilang bahwa dunia itu tidak akan pernah ramah sama kita. Dia akan dunia sekitar kita itu akan menghajar kita, menghajar kita sampai kita babak belur lah, habis-habisan. Gitu kan? Nah, cuma pertanyaannya adalah bukan seberapa banyak pukulan yang bisa kamu terima gitu ya. It ain't about how hard you hit. Jadi pertanyaan bukan seberapa keras kamu dipukul, tapi it's about how hard you can get hit. Seberapa kuat kamu menerima hajaran dan tetap berjalan maju. Jadi teman adik-adik, saya mau kasih tahu bahwa yang namanya pukulan keras itu bisa macam-macam, bisa nyinyiran, bisa bullying secara sosial media gitu ya. Tapi pertanyaan bukan seberapa keras kata-katanya, bukan seberapa menyakitkan kata-katanya, bukan seberapa keras pukulannya, tapi seberapa mampu kita menerima hal tersebut, hal-hal negatif, dan tetap bangun dan tetap berjalan maju. Kalau adik-adik apa namanya ada waktu misalkan ketemu dengan ada acara YouTube Fanfest gitu ya, terus misalkan ada Jazz No Limit hadir, coba tanya deh Mas Jazz atau Om Jazz atau Bang Jazz gitu ya, atau Edozel, pernah nggak sih mendapatkan kata-kata yang menyakitkan atau komen yang menyakitkan di YouTube-nya? Pasti pernah. Coba Anda tanya, apa yang YouTuber itu lakukan? Tetap berkarya, tetap melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa apapun yang mereka lakukan pasti akan ada orang-orang yang nggak suka, gitu kan? Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan kita bicara ini gitu ya, saya mau kasih tahu sukses formulanya buat kita semua. Yang pertama, Anda mesti punya kebanggaan terhadap diri Anda sendiri, ya. Saya ingin sedikit cerita terkait mengenai kebanggaan gitu ya, sebab saat itu masih ada waktu lah ya. Oke, baik, saya akan pakai 5 menit lagi gitu ya, karena waktunya sudah jam 10. Yang pertama adalah punya kebanggaan. Dulu SMP Tarakanita 3, TK SD SMP Tarakanita 3, nggak seperti sekarang. Sekarang udah ada ber-AC, bangunannya bertingkat segala macam. Dulu tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya, saya dulu sekolah di mana? Di Tarakanita. Oh, Barito. Bukan, di Juraganam. Di mana itu? Itu satu hal yang kok kayaknya apes banget ya sekolah di Tarakanita 3 gitu. Tapi ya sudahlah gitu ya. Tapi kita harus punya kebanggaan terhadap diri kita, terhadap apa yang kita miliki. Kemudian Anda mesti berlatih, harus punya persiapan. Anda mesti berlatih rekan-rekan. Yang berikutnya ini produktif. Jadi kalau misalkan Anda bilang, Mas Jeff, saya jagonya musik. Oke, latihan musik. Lalu produktif. Apa produknya? Misalkan Anda punya channel YouTube, tampilkan cover lagu Anda di YouTube, terus kemudian Anda sebarkan linknya kepada teman-teman, tolong dong di subscribe, kemudian coba diberikan masukan apa yang kurang. Lalu berikutnya adalah persistence, maju terus apapun yang menghadang di depan. Yang berikutnya improve. Kalau ada masukan, kayaknya main gitarnya nggak gini deh, bagusnya begini. Oke, improve. Kayaknya ngedance-nya nggak kayak gitu deh. Kayaknya ngedance-nya bagusnya kalau gerakannya seperti ini, muternya bisa berapa kali. Oke, improve. Tapi teman-teman, yang pertama yang harus kita miliki adalah
pride-nya dulu, kebanggaannya, persiapan, be produktif dan persistence dan improve diri Anda, gitu ya. Nah, terakhir di sini saya ingin memberikan beberapa langkah untuk menjadi seorang penjual yang sukses, teman-teman. Yang pertama, pahami produk Anda. Apa yang Anda punya, gitu ya. Apa yang somai jangkung di Tarakanita 3 itu rasanya ya somai-somai juga, gitu ya. Tidak berbeda dengan somai yang ada di luaran sana. Tapi kenapa ketika acara reuni kemarin dia laku keras? Karena dia tahu produk saya ini adalah produk kenangan bagi alumni-alumni yang datang. Jadi dia laku keras. Pahami produk Anda. Apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi perbedaan dari produk Anda dibandingkan dengan yang lain. Apa yang membedakan Anda dengan orang lain? Yang berikutnya adalah ini. Apa yang membedakan Anda dengan kompetitor? Apa sih bedanya Abil dengan Vena atau apa bedanya? Apa yang membuat masing-masing orang itu stand out, amazing, being superstar? Apa yang membedakan? Itu yang harus Anda cari, teman-teman. Gitu ya. Yang berikutnya adalah pahami market atau pangsa pasarnya. Jadi kalau misalkan suatu saat adik-adik pengen jadi dokter gitu ya, adik-adik bisa tahu, dokter saya ingin jadi dokter spesialis apa. Kenapa? Karena Anda harus tahu kira-kira kalau saya jadi misalkan ya, jadi dokter ahli anestesi itu adalah ahli bius gitu ya. Apakah dalam tanda kutip ya, apakah bisa menghasilkan sesuatu yang besar? Atau Anda ingin jadi seorang YouTuber di bidang apa? Kuliner kah? Games kah? Kalau games sudah banyak ya, contohnya Just No Limit. Atau misalkan YouTuber musik kah? Ya, banyak. Nah, yang terakhir teman-teman, yang terakhir adalah gunakan berbagai sales channel. Jadi kalau Anda punya produk, Anda punya sosial media, gunakan sosial media Anda. Bisa Instagram, Facebook, kemudian YouTube pastinya, macam-macam gitu ya. Sales channelnya bisa macam-macam. Bisa juga getok tular itu bahasa Jawa artinya apa ya? Mouth to mouth selling gitu ya. Jadi kalau pergi ke restoran kan, jika tidak puas hubungi kami, jika puas hubungi relasi gitu ya. Itu adalah salah satu sales channel yang bisa Anda gunakan. Nah, yang terakhir teman-teman, yang paling penting adalah execution. Karena kalau Anda sudah paham produknya, Anda sudah tahu apa yang membedakan Anda dengan kompetitor, Anda sudah tahu marketnya kayak apa, Anda sudah bisa melakukan, sudah pakai, oke, saya mau pakai Facebook, Instagram, YouTube gitu ya, atau apapun, tapi Anda nggak bergerak, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan hasilnya, gitu ya. Saya sebagai penutup, saya cuma pengen ngasih tahu begini, teman. Sukses is a journey, not a destination. Jadi yang namanya sukses itu perjalanan, bukan satu tujuan. The doing is often more important than the outcome. Apa yang dilakukan menuju apa yang teman-teman mau capai, itu jauh lebih penting dibandingkan hasilnya. Maksud saya begini teman, kalau kita bicara, saya mau sukses, saya pengen punya mobil sport, saya ingin punya mobil sport, saya pengen punya rumah dan segala macam, itu adalah goal Anda. Ketika Anda meniti karir, meniti jalan untuk mencapai goal teman-teman, adik-adik gitu ya, maka proses yang adik-adik alami selama mencapai goal tersebut, itu jauh lebih penting dibandingkan hasilnya. Kenapa? Karena dari proses yang adik-adik alami, yang kita semua alami, akan membuat kita menjadi lebih, menjadi lebih dewasa, jelas, menjadi lebih matang, dan menjadi lebih bijaksana. 3 hal ini, teman-teman, yang jauh lebih penting dibandingkan jumlah uang yang kita miliki, jumlah subscriber YouTube yang kita miliki, dan juga lebih penting dibandingkan penghasilan yang kita punya. Gitu ya. Nilai-nilai yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan selama kita mau mencapai goal kita, itu jauh lebih penting dibandingkan hasilnya itu sendiri. Gitu ya. Oke, baik, adik-adik, sekian pemaparan saya. Ini kita sudah memakan waktu mungkin hampir 1 jam, ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, monggo, silakan disampaikan pertanyaannya via chat atau via langsung, silakan, monggo. Terima kasih Pak Jeffrey. Sama-sama Ibu. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kalau ada yang mau bertanya tentang materi kita yang sekarang yang barusan disampaikan oleh Pak Jeffrey, silahkan langsung boleh menggunakan mikrofonnya atau via chat.
Silakan, ada yang mau bertanya? Belum muncul nih Pak pertanyaan. Oke, nggak apa-apa. Baik. Untuk Mas Nero dan juga tadi siapa ya? Mas Nero sama Raul. Raul. Nanti boleh kasih nomor handphonenya ke saya ya. Nanti saya akan kirimkan hadiahnya berupa saldo GoPay Rp50.000. Ya. Ini serius. Ini serius ya. Terima kasih. Kirim Gitu. lewat mana? Ya. Nanti Ada saya chat akan nih, Pak. tampilkan ininya. Oke, baik. Ada yang chat? Oh, chatnya pertanyaan. Oke. Ya, ada yang bertanya, teman-teman? Pak, kalau saya boleh bertanya, Pak. Silakan, Bu Pak Lucy. Jeffrey. Ya. Bagaimana meningkatkan rasa bangga pada diri itu tadi, Pak? Pride kita. Kadang kan saya pribadi mungkin saya punya bangga, tetapi kalau sudah ketemu orang lain saya terus malu. Nah, seperti itu gimana, Pak? Oke, baik. Teman-teman, ini mungkin saya sedikit share ya. Jadi kalau misalnya gimana sih meningkatkan rasa pede gitu. Teman-teman, saya mau sedikit cerita tentang diri saya. Saya waktu di SMP ya, berat saya itu 100 kg. Berat saya. Sekarang berat saya sekarang adalah 110 kg. Jadi tidak banyak berbeda dari sisi berat badan ya Bapak teman adik-adik ya. Pertanyaan. Terus mungkin teman adik ini apa hubungannya berat badan dengan ini? Gini, kalau kita bicara terasa tidak percaya diri itu macam-macam. Alasannya bisa macam-macam. Bisa karena mungkin merasa malu dengan penampilan dirinya, gitu ya. Atau bisa juga malu karena hal yang lain. Banyak macam-macamnya. Nah, cara meningkatkan adalah begini. Kita harus punya satu hal yang kita banggakan. Itu satu, ya. Satu hal yang kita banggakan. Misalkan apa? Prestasi sekolah kita, prestasi musik kita, atau apapun, gitu ya. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah kita harus paham bahwa saya dengan Bu Lucy, saya dengan Pak Yudo, saya dengan Nero, saya dengan dengan Vena, dengan Daniela, dengan Shannon, dan segala macam, adalah orang yang sama-sama manusia. Kecuali, saya ingat kata-kata ibu saya begini, kamu jangan malu sama orang, kamu jangan minder sama si X, sama si A, si B, si C. Karena sama-sama masih makan nasi. Kecuali dia makan berlian atau makan beling, kamu baru boleh minder. Artinya apa sih? Artinya bahwa ya kita sama-sama manusia gitu loh. Kemudian kalau kita minder, lebih banyak kerugiannya dibandingkan keuntungannya. Gini ya. Siapa namanya di sini yang saya lihat di sini ada, coba deh, Ven, udah punya pacar belum? Oke, ini satu pertanyaan yang salah sebenarnya ya. Mohon maaf. Sorry, saya mau nanya sama Ven. Kamu belum punya pacar, oke. Tapi kalau misalkan kamu, satu saat nih, kamu mau punya pacar nih, satu saat ya. Kamu punya pacar yang kayak gimana sih? Boleh sharing nggak? Yang pasti laki-laki. Yang kedua apa? Oh, oke, yang ganteng ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu begini, supaya kita bisa stand out atau bisa memiliki rasa pede yang tinggi, kita salah satu cara yang saya lakukan adalah satu, sama-sama manusia. Yang kedua adalah punya yang bisa dibanggakan, apapun itu. Yang ketiga, teman-teman, adalah kita harus punya kesadaran bahwa saya ada di dunia karena satu master plan dari Yang Maha Kuasa. Ya, kan kita tidak mungkin ini ya.
kan kita tidak mungkin lahir ke dunia tanpa sengaja gitu ya. Pasti lahir ke dunia itu pasti sudah punya, Tuhan punya rencana apa terhadap diri kita gitu. Kalau saya boleh mengutip perkataan di Alkitab bahwa rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau misalnya kita bicara gimana cara meningkatkan PD, ya udah yakinlah bahwa apa yang selama yang kita lakukan benar, selama kita berjalan di arah yang tepat, nggak usah takut gitu, bulusi gitu ya. Dan juga untuk teman-teman juga gitu ya, nanti wah ini siapa nih, Amis Labang, sayang banget nggak ikut jawab. Nah itu makanya ini sekarang saya mau pada teman-teman ya, bagi teman-teman yang bertanya, tentunya untuk adik-adik ya, bukan untuk bapak ibu gurunya ya, untuk adik-adik yang bertanya, apapun yang pertanyaan yang terbagus dan yang saya jawab akan dapat hadiah dari saya adalah voucher, bukan voucher, saldo GoPay 50.000. Jadi udah dapat 2 ya tadi ya, ada Vena sama Nero, dan juga ada 3, sorry, ada Vena, Raul dan Vena, Raul dan Nero, ada 3. Nih saya, wah langsung Daniela, Pak saya mau nanya, oh luar biasa. Silakan tanya. Silakan Ibu Daniela, Daniela, silakan Daniela, monggo. Ingin mengajukan sesuatu. Ya kita gitu. Oke, Daniela, suaranya kurang terdengar, bisa di-chat saja kalau boleh. Oh ya. Ya. Oke, kita lihat nih ya, pertanyaannya Daniela nih. Ini mudah-mudahan pertanyaannya tidak Mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya. Ya, baik Ibu Lucy. Silakan Daniela. Boleh di-chat Daniela, nggak apa, silakan. Misal kita mengajukan sesuatu tapi mendapat penolakan. Oke. Bisa kita Cara mencontoh kita dan kita meyakinkan penolakan. orang itu bagaimana, Pak? Nah, Oke, itu cara dari meyakinkan. Daniela. Wah, man, that's a good question Daniela. Jadi hari ini sudah ada 4 orang. Ada Vena, bener namanya Vena ya? Bener, Vena, Nero, Raul, dan Daniela. Yang akan dapat hadiah dari saya. Oke, ditolak gimana meyakinkannya? Gini, biasanya orang ketika menolak sesuatu, apapun ya, menolak apapun, itu karena yang bersangkutan tidak paham apa untungnya saya, apa untungnya saya membeli atau mengaksesir ide atau produk tersebut gitu. Jadi kalau misalkan nanti Daniela misalkan menawarkan satu produk, apapun produknya, kemudian ditolak, maka kemungkinan dia merasa saya nggak butuh kok, gitu ya. Saya tidak butuh produknya. Saya sudah punya produk yang lain yang lebih bagus, gitu kan. Saya pengen sih, tapi kayaknya yang saya butuhkan nggak ada di produk tersebut gitu ya. Jadi yang mesti kita lakukan adalah kita menonjolkan kelebihan dari produk kita. Contohnya begini, contohnya apa yang bisa? Oh ini deh, ini botol minum ini, ya botol minum ini. Botol minum di mana-mana semua menjual botol minum yang sama, tetapi bagaimana caranya saya bisa membuat botol minum ini menjadi lebih menarik bagi orang adalah dengan saya menonjolkan keuntungannya. Apa keuntungannya? Yang pertama adalah botol minum ini bisa dipakai untuk menampung minuman apapun. Ya bisa air putih, bisa teh manis, apapun, kopi juga bisa. Jadi saya bisa bilang gini, Bapak Ibu atau Daniela, di sini saya ada botol minum. Botol minum ini bisa menyimpan berbagai jenis minuman, sehingga kalau Daniela pergi kemanapun dan ingin minum Fanta, ya Daniela cukup masukkan Fantanya ke sini, dan ini Fantanya bisa dibawa kemana-mana dan bisa minum kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Itu satu. Yang kedua, warnanya biru. Warnanya ada macam-macam sih sebenarnya. Saya bisa bilang botol minuman ini warnanya ada macam-macam, sehingga Daniela bisa memilih warna yang sesuai dengan pribadinya Daniela dan bisa dituliskan namanya Daniela, sehingga ini menjadi satu hal yang Daniela banget deh, kira-kira seperti itu, gitu ya. Kalau misalkan ini produk, kalau ide gimana Pak? Kalau ide, maka kita harus membangun struktur atau kerangka argumennya
supaya yang mendengarkan tahu bahwa ini penting buat saya. Contohnya yang tadi, mau mengadakan pentas musik di SMP terkait dengan ulang tahun SMP Tarakanita 3 misalkan. Belum apa-apa ditolak sama guru pendamping. Saya bisa bilang, Bu, gini loh Bu, kalau kita mengadakan pentas musik di SMP ini, maka kita akan mengundang beberapa SMP lain. Sekolah lain lah, SMP lain, baik itu negeri maupun swasta. Nah, kemudian Bu, kita juga sudah membuatkan satu program sponsorship. Jadi rencana saya akan mengajukan proposal ini ke misalkan ya ke Trans 7, ke Trans TV, dan juga kita akan mengajak beberapa YouTuber, Just No Limit, Edozel, sehingga nama SMP kita tuh akan lebih dikenal di masyarakat luas. Nah, kalau keuntungan tersebut disampaikan kepada guru pendamping, kemudian dia akan, oh iya juga ya, bagus juga ya bahwa nama SMP kita dikenal luas, tidak hanya di lingkungan Juragan dan Patal Senayan dan sekitarnya, tapi juga dikenal mungkin seluruh Indonesia. Karena kalau kita bicara Edozel Just No Limit, followernya itu banyak di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Jadi orang akan tahu ternyata ada loh namanya SMP Tarakanita 3 di Kampung Juraganan, di Juraganan di Patal Senayan. Dan melalui pentas musik yang teman-teman sampaikan itu akan dikenal lebih. Jadi sampaikan apa yang menjadi keuntungan dari produk atau ide teman-teman kepada yang bersangkutan yang terkait dengan apa sih yang menjadi kebutuhannya dia. Kira-kira seperti itu, Daniela, gitu ya. Oke, saya ada lagi mungkin pertanyaan atau mungkin terakhir nih Bu Lucy. Pak, terima kasih. Sebenarnya masih banyak ini, ada 3 Ya. saya baca di chat. Tetapi waktu kita sudah habis, Pak. Ya, okay. Jadi mungkin pertanyaannya nanti saya WA ke Bapak saja ya, WhatsApp saja. Mungkin nanti akan disampaikan ke wali kelasnya. Kumpulin dulu. Itu saja. Gimana Bu Arni? Ya, kalau misalkan ada adik-adik yang mau boleh bertanya, nanti kita kumpulin baru kita ini dengan Pak Jin. Ya, kalau ada, ya. Oh ya, terima kasih nih. Nah, teman-teman kalau masih ada yang tadi bertanya dan belum dijawab oleh Pak Jeffrey atau Kakak, boleh langsung. Ya. Ini bisa WA sendiri WA boleh ke mana, ke email juga silakan, atau kalau mau ikut Instagram saya ya boleh. Untuk Vena, Daniela, Nero dan Raul, tolong WhatsApp nomornya ke saya ya. Dan tentunya ngomongnya begini, Mas Jeff ini nomor saya, Nero atau Vena atau siapa. Jadi saya bisa langsung mengirimkan saldo GoPay-nya ke nomor yang bersangkutan ya. Jangan lupa. Ini beneran ya, ini beneran. Tidak ada tipu-tipu di sini ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Jeffrey. Ya, sama-sama Ibu. Bu Arni mau menyampaikan kesimpulan? Iya. Baik Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, hari ini kita sudah diberikan materi tentang pola pikir ya, pola pikir untuk mengetahui label diri kita sendiri menjadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Devi. Yang pertama ada identitas diri kita itu, siapa kita, kemudian cara kita itu bersikap atau berperilaku, kemudian peran kita atau apa yang kita lakukan itu juga dinilai orang, jadi label yang diberikan oleh orang lain terhadap kita. Kemudian ada juga identitas diri kita itu, yang pertama bisa dilihat kebanggaan kita sama diri sendiri. Kemudian untuk memiliki rasa kebanggaan sama diri sendiri itu, ataupun memiliki kebanggaan dengan apa yang kita lebihnya kita dari yang itu bisa diasah dengan mempersiapkan diri, kemudian produktif. Lalu kalau misalnya dinyinyirin orang
pas sekarang itu diomongin orang misalnya nggak pas apa, tetap kita maju, kemudian kita bisa memperbaiki kalau ada di komentar orang, tetap maju begitu. Itu saja yang mau saya bulan hari ini. Tapi kalau Bu Lucy mau menambahkan, silakan Bu Lucy. Cukup Ibu, terima kasih. Bu Arni aja, yuk kita tutup dengan doa, Bu Arni. Oke, Pak Jevi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anak. Sekarang kita akan akhiri virtual kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapak yang baik, kami bersyukur untuk pertemuan virtual kami hari ini yang membahas tentang pola pikir dan juga label diri kami sehingga kami boleh berbangga dengan diri kami sesuai dengan citra Tuhan yang Tuhan berikan untuk kami. Bapak, terima kasih untuk materi hari ini. Kiranya setelah kami mendapatkan materi ini, boleh kami berbangga dengan diri kami dan juga semakin mengasah kemampuan kami di bidang yang kami sukai dan juga yang bisa membanggakan diri kami sendiri. Terima kasih Bapak di surga. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Jeffrey. Sama-sama Ibu, Bapak Ibu, rekan-rekan adik semua. Thank you. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Jeffrey. Sama-sama Ibu, terima kasih. Saya undur diri gitu ya. Kalau nanti suatu Ya, saat ada ulang tahun SMP, saya boleh diundang Bu ya. Saya pengen kangen-kangenan sama teman-teman SMP di sana. Terima kasih. Oh Mari. tentu Oke, Pak. siap, Pak. Mungkin nggak usah ulang tahun, kita panggil aja. Jumlah pesertanya berapa ya Bu Lucy ya? Apa Pak? Kenapa Pak? Jumlah pesertanya nanti anak-anak Halo? yang nanti akan ikut Kenapa Pak Jeffrey? berapa orang Bu? Jumlah anak-anak yang ikut berapa nanti? Anak Oh, anak 7 dan kelas 8. 7 dan Kelas 8. 1 dan kelas 2 SMP ya Bu ya. Saya masih harus ya. Utamanya. Tapi kelas 9 kelas 9 juga ada yang mau gabung kok Pak. Oke, baik Ibu, baik. Ini banyak istilah-istilah yang saya harus. Kelas 9 itu berarti yang sudah lulus. Ya, yang sudah mau lulus. Sudah lulus, sorry. Ya. Oh, iya. Ini banyak istilah-istilah yang saya harus menyesuaikan karena kelas 7, 8, 9 itu saya mesti 7 berarti 1, 2, 3 SMP seperti itu. Di sini host teachernya Ibu Suwarni Selaban ya. Bu Suwarni guru IPA berarti Iya, Bu Bu Arni. Iya. Berarti semua IPA Bu ya, fisika, biologi gitu ya. 2 hal itu yang di ini ya. Atau iya. Oke. Baik. Ini Bapak Ibu di sekolah atau di rumah masing-masing Bapak Ibu? Ada yang di rumah, ada yang di sekolah, Pak. Luar biasa ya pengabdiannya Ya. Bapak Ibu guru kita ini ya, yang ada di sekolah. Ini berarti sudah masuknya sedang masa penerimaan murid baru atau sudah tutup Bu? Penerimaan murid barunya? Oh, masih berjalan. Oke. Baik. Masih berjalan, Pak. Ya. Ini apa namanya? Kalau melihat wajah-wajah Bapak Ibu guru yang ada di sini, saya jadi teringat masa-masa sekolah dulu di SMP gitu ya. Oh, ini ada Bapak Bernardus Yudo, Pak Yudo, wah luar biasa. Dulu waktu zaman saya SMP Pak, guru-gurunya bukan kebanyakan, memang tidak menggunakan dasi Pak ya. Tapi kalau sekarang sepertinya menggunakan dasi semua, jadi terlihat lebih ganteng. Luar biasa. Oke.
Jeffrey, kita tunggu dulu ya Pak Jeffrey. Ya, baik Bu. Santai aja. Kita menunggu dulu ini. Masih panjang. Sinyalnya jelek sekali saya. Saya undur diri adik-adik semua. Terima kasih. Ya, mari. Bu Arni berubah. Bu Mil. Sehat-sehat ya Bu Mil ya. Iya, iya. Makasih ya Bu Arni, Bu Lucy, Pak Jeffrey. Sama-sama Bu Mil, terima kasih dibantu semua. Tapi sinyalnya error-error nih. Makasih ya. Bu Atri. Bu Atri dicari bapaknya. Happy yes. Selamat makan Pak Tri. Anak-anak sudah berkurang. Jadi untuk kita. Masih banyak kok. Masih 39. 20. Udah 19. Dah.